Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan gimana nanti kinerjanya, aku mau jelasin dulu alat dan bahan dan gimana cara kinerjanya. Yang pertama itu alatnya diperlukan. Yang pertama tabung suntikan yang berdiameter besar. Yang kedua tabung suntikan yang berdiameter kecil. Yang ketiga selang berdiameter kecil. Nah, selangnya itu mengikuti besar dan kecilnya dari suntikan tersebut, ujung suntikan tersebut. Biasanya sih sama untuk diameternya, tapi aku pakainya selang suntikan yang biasa dipakai oleh medis buat alat pernafasan. Terus yang keempat, papan berukuran kecil. Nah, untuk papannya itu aku pakai kursi yang aku kayak ada slice-nya gitu, supaya biar lebih tegak gitu. Dan aku tuh nggak punya papan. Terus yang kelima, sabuk pengikat. Nah, sabuk pengikatnya itu aku pakainya solasi bening atau lakban, terserah yang ada aja di rumah. Terus sabun pengikat kabel. Nah, untuk sabun pengikat kabel itu aku nggak pakai. Yang diperlukan bahannya itu cuman air. Cara pembuatannya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan tentunya. Yang kedua, menyambungkan suntikan berdiameter besar dengan suntikan berdiameter kecil menggunakan selang. Yang ketiga, mengisi selang dan suntikan kecil dengan air sampai penuh. Nah, tadi udah aku isi dengan suntikan penuh. Terus yang keempat, memasang suntikan besar dan tidak berisi pada ujung selang yang sudah terisi air, tekanan dan perubahan yang terjadi. Terus mendorong suntikan besar dan merasakan tekanan, kayak merasakan tekanan perubahan yang terjadi. Kita tuh merasakan dari suntikan yang kita cek tadi, yang besar atau yang kecil. Terus membandingkan perbedaan antara tekanan dan pada suntikan kecil dengan suntikan besar. Itu tadi ya kinerjanya. Terus prinsip kerja dari alatnya itu, prinsip ini tuh membahas tentang tekanan. Jadi dalam hukum Pascal juga berkaitan dengan bejana berhubungan dan lainnya. Alat peraga digunakan hukum Pascal. Jadi ketika salah satu suntikan ditekan, maka tekanan itu akan diteruskan oleh air yang ada pada selang ke suntikan lainnya. Pompa hidrolik tidak lepas dari konsep tekanan. Ada hal menarik pada pompa hidrolik untuk dianalisis, yaitu luas penampang tabung yang berbeda. Ternyata ketika diberikan tekanan, maka antara tabung yang kecil dengan yang besar akan memiliki tekanan total yang sama. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum utama hidrostatis, yaitu berhubungan dengan fluida dengan homogen dan tekanan total yang sama pada luas penampung yang berbeda. Untuk menjelaskan sistem kerja pompa hidrolik ini digunakan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, untuk itu jelaskan antara hukum Pascal utama hidrostatis dengan Pascal tak jauh beda. Untuk itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma sedikit ulasan yang tadi nggak jelas karena keganggu suaranya atau apa. Terima kasih.